Halo guys, apa kabar? Seperti yang sudah kami janjikan di video sebelumnya, kali ini kami akan mengupas lebih lanjut mengenai konektivitas drone dual kamera 4K SG901 dan bagaimana kehandalan drone SG901 ini di penerbangan luar ruangan. Untuk penerbangan di mode FPV, drone SG901 ini menggunakan aplikasi bernama H-Fun yang dikembangkan oleh developer dengan nama yang sama. Developer H-Fun ini juga bekerja sama dengan beberapa produsen drone ternama lainnya seperti JJRC, Sima, WL Toys, Visuo, CSJ, dan SHRC. Adapun aplikasi H-Fun yang kami review di video ini adalah versi 2.0.27. Tampilan layar awal aplikasi H-Fun ini cukup sederhana, dengan latar warna abu-abu tua dengan sedikit polesan grafik 2 dimensi. Di layar awal ini ada drop-down menu yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Wi-Fi smartphone dan sekaligus menyambungkan smartphone ke koneksi Wi-Fi drone SG901 ini. Di bawahnya ada tombol untuk mengkalibrasi ulang drone jika diperlukan. Dan juga ada tombol start untuk masuk ke layar utama aplikasi H-Fun ini. Di kanan atas ada dua pilihan mode penerbangan, antara flight mode atau master mode. Sebentar di layar utamanya akan kita bahas perbedaan flight mode dan master mode ini. Di sudut kiri atas, ada tombol dengan icon gear yang membawa kita ke layar pengaturan umum. Di pengaturan umum ini, kita dapat memilih mode kontrol yang ingin digunakan, antara mode 2 atau mode 1. Mode 2 adalah mode yang paling umum digunakan di penerbangan drone. Kita juga dapat memilih salah satu dari 4 jenis stick analog virtual. Di mode klasik, kedua stick analog virtual digantikan oleh kombinasi tombol. Kombinasi tombol di sebelah kiri untuk mengatur tingkat ketinggian terbang drone, dan kombinasi tombol di sebelah kanan untuk mengatur pergerakan maju mundur dan kiri kanan drone. Untuk mengatur rotasi kepala drone, tinggal menyentuh sambil menggeser layar bagian atasnya ke kiri atau ke kanan. Di mode body filling, mirip seperti mode klasik tadi, juga tidak ada stick analog virtual. Sebagai gantinya, di sebelah kiri ada slider yang fungsinya juga untuk mengatur tingkat ketinggian terbang drone, dan satu tombol di sebelah kanan yang mengontrol pergerakan drone dengan memakai sensor akselerometer di smartphone saat tombol ini ditekan. Rotasi kepala drone juga dapat diatur dengan menyentuh sambil menggeser layar bagian atasnya ke kiri atau ke kanan. Mode rocker adalah mode yang paling umum digunakan di kebanyakan aplikasi FPV drone, di mana stick analog virtual kiri fungsinya untuk mengontrol ketinggian terbang dan rotasi kepala drone, dan stick analog virtual kanan untuk pergerakan maju mundur dan kiri kanan drone. Mode implicit rocker sangat mirip dengan mode rocker. Bedanya, di mode implicit rocker, kedua stick analog virtual hanya akan muncul saat layar disentuh dan posisinya menyesuaikan dengan posisi jari kita di layar. Kami lebih suka mode implicit rocker ini, karena pilot bisa lebih fokus melihat posisi terbang drone tanpa harus terlalu sering melihat layar smartphone. Di bawahnya ada tombol untuk masuk ke layar bantuan. Untuk mendapatkan petunjuk yang cukup detail tentang cara penggunaan aplikasi H-Fun ini, beserta fungsi tombol-tombol dan fitur-fitur yang terdapat di aplikasi ini.
Lalu ada tombol update untuk mengupdate aplikasi Xpand ini jika sudah ada versi yang lebih baru. Di bawahnya ada pilihan bahasa yang ingin digunakan dengan pilihan antara bahasa Mandarin, Inggris, Belanda, atau Prancis. Juga ada pilihan stabilisasi hasil tangkapan kamera drone yang diproses secara digital oleh aplikasi Xpand ini. Mulai dari original, di mana layar smartphone menampilkan tangkapan kamera drone sesuai dengan aslinya. Lalu contrast, di mana layar smartphone dibagi menjadi dua bagian. Di sebelah kiri adalah tampilan asli tangkapan kamera drone, dan di sebelah kanan adalah hasil stabilisasi secara digitalnya. Dan stable, di mana layar smartphone sepenuhnya menampilkan hasil tangkapan kamera drone yang sudah distabilkan secara digital oleh aplikasi Xpand. Untuk perekaman video, ada dua resolusi yang bisa kita pilih, antara HD 720p atau 2K. Pilihan HD 720p menghasilkan video beresolusi 1920x1080 pixel, yang lebih tepatnya merupakan resolusi Full HD di 1080p. Dan pilihan 2K menghasilkan video beresolusi 2048x1080 pixel. Di pengambilan gambar dalam ruangan ini, rekaman video di kedua resolusi Full HD dan 2K-nya sama-sama nampak sangat jernih. Di video ini terlihat jelas bagaimana drone SG901 ini memakai lensa wide angle. Ujung kiri dan kanan kotak kemasan drone SG901 ini dapat tertangkap semua oleh kameranya, meskipun jarak antara lensa kamera drone dan kotaknya sangat dekat seperti ini. Untuk pengambilan gambar, ada 4 pilihan resolusi, mulai dari 1 megapiksel sampai 4K. Di pilihan 1 megapiksel, foto yang dihasilkan beresolusi 1280x720 piksel. Di 2 megapiksel, foto yang dihasilkan beresolusi 1920x1080 piksel. Di pilihan 8 megapiksel, foto yang dihasilkan beresolusi 3264x2448 piksel. Dan di pilihan 4K, foto yang dihasilkan beresolusi 4096x3072 piksel. Menurut pendapat kami, meskipun berbeda resolusi, tapi foto yang dihasilkan di pilihan 8 megapiksel dan 4K hanyalah hasil interpolasi dari resolusi 2 megapiksel yang diproses secara digital oleh aplikasi Xpand. Overall, foto yang dihasilkan drone SG901 ini tergolong sangat jernih untuk drone di kelas harga terjangkau. Dan terakhir ada pilihan Distortion Correction untuk mengaktifkan atau menonaktifkan koreksi efek fisheye. Karena drone SG901 ini menggunakan lensa berjenis wide angle, jadi memang wajar kalau hasil tangkapan kameranya agak melengkung. Fitur Distortion Correction ini mencoba mengkoreksi efek fisheye ini dan memberikan hasil yang terlihat lebih natural. Di layar utamanya, di sudut kiri atas ada tombol untuk kembali ke layar awal. Di kanannya ada slider untuk mengaktifkan image stabilization tambahan. Slider image stabilization di layar utama ini berbeda dari fitur stabilization di layar pengaturan umum yang tadi. Slider image stabilization ini tidak kami sarankan dipakai, karena selain tingkat cropnya yang terlalu tinggi, aspek rasionya terlalu melebar, hingga hasil tangkapan kamera drone terlihat tidak natural. Di bawahnya ada tombol untuk berpindah dari kamera utama ke kamera optical flow positioning dan sebaliknya. Lalu ada tombol MV untuk berpindah ke layar baru. Di layar MV ini ada tombol dengan icon tongkat sihir, di mana kita dapat mengubah mode warna hasil tangkapan kamera drone, mulai dari alami, nostalgia, indah, hidup, anggun, dingin, emboss, exposure, dan negatif film. Di atasnya ada pilihan variasi duplikasi tangkapan kamera drone yang ditampilkan di layar smartphone. Lalu ada tombol untuk menampilkan stick analog virtual sesuai mode stick analog yang sudah dipilih di pengaturan umum. Juga ada tombol gallery untuk menampilkan foto dan video tangkapan kamera drone yang tersimpan di memori smartphone. Dan tombol untuk memutar musik yang akan ikut terekam di videonya. Aplikasi Xpand ini sudah menyediakan beberapa musik yang dapat langsung dipakai
dan dibagi ke dalam beberapa kategori. Tapi kita juga masih dapat memakai musik lain yang sudah tersimpan di memori smartphone. Di sebelah kanan ada tombol untuk mengedit tangkapan kamera drone yang ditampilkan di layar smartphone. Dan ada tombol untuk mengambil gambar dan merekam video. Kembali ke layar utamanya. Di bawah tombol MV, ada tombol galeri yang juga untuk menampilkan foto dan video tangkapan kamera drone yang tersimpan di memori smartphone. Di ujung kiri bawah adalah tombol lepas landas. Setelah lepas landas, tombol ini berubah fungsi menjadi tombol untuk mendaratkan drone. Di sudut kanan atas ada tombol untuk menampilkan deretan fitur tambahan, antara lain fitur zoom sampai 50 kali. Karena zoom ini bersifat digital, maka semakin tinggi tingkat zoom yang dipilih, semakin menurun pula kualitas gambar yang dihasilkan. Lalu tombol dengan icon tokat sihir, yang fungsinya untuk memilih mode warna, sama persis seperti yang ada di layar MV tadi. Tombol dengan icon telapak tangan ini untuk mengaktifkan gestur kontrol. Di mode gestur kontrol, kita dapat mengontrol pergerakan drone hanya dengan menggunakan telapak tangan, sambil menggerakkan telapak tangan secara perlahan. Sebentar di tes terbang akan kita uji fitur gestur kontrol ini. Lalu tombol untuk mengaktifkan fitur trajectory flight, di mana stick analog virtual kanan digantikan oleh sebuah kotak semi transparan. Di kotak ini kita bisa membuat garis yang dipakai oleh aplikasi untuk menggerakkan drone sesuai jalur garis yang dibuat. Di kanannya ada tombol untuk mengaktifkan mode VR jika smartphone hendak digunakan dengan perangkat virtual reality. Lalu ada tombol untuk merotasikan tangkapan kamera drone di layar smartphone sebesar 180 derajat. Dan tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan headless mode. Di kanan layar ada tombol untuk mengambil gambar dan untuk merekam video. Di ujung kanan bawah ada tombol untuk memilih mode penerbangan, antara flight mode atau master mode. Di flight mode, pergerakan drone dikontrol dengan stick analog virtual, sedangkan di master mode, stick analog virtual ditiadakan. Dan sebagai gantinya di layar muncul kotak berwarna biru, hasil pendeteksian objek oleh aplikasi. Sentuh objek yang ingin diikuti di layar smartphone, maka kotak akan berubah menjadi warna merah, dan drone akan mulai mengikuti objek itu. Di master mode ini juga, fitur gestur untuk mengambil gambar atau merekam video diaktifkan. Jika aplikasi mendeteksi adanya acungan simbol peace, maka aplikasi akan mengambil gambar. Dan jika aplikasi mendeteksi adanya gerakan lambaian tangan, maka aplikasi akan memulai atau menghentikan perekaman video. Tombol flight mode inilah yang merupakan perbedaan antara flight mode atau master mode di layar awal tadi. Kalau flight mode dipilih, pergerakan drone dapat dikontrol dengan stick analog virtual di layar utama. Sedangkan kalau master mode yang dipilih, aplikasi langsung masuk ke mode pendeteksian objek yang dapat dipilih dengan menyentuh layar smartphone. Untuk penerbangan drone SG901 di mode FPV, latensi live streaming videonya adalah sebesar 40 milidetik. Pengukuran latensi ini kami lakukan di ruangan yang bebas gangguan sinyal Wi-Fi lainnya. Tingkat latensi ini dapat berubah bergantung dari jarak terbang drone dan kondisi gangguan sinyal di area penerbangan drone. Durasi pengecasan drone SG901 dari kondisi baterai lemah, di mana daya yang tersimpan di baterai tidak mampu lagi menerbangkan drone, sampai baterai terisi penuh adalah selama 2 jam 9 menit. Untuk mencegah kerusakan yang lebih parah saat crash, drone SG901 ini sudah dilengkapi dengan sistem pendeteksian sudut kemiringan terbang drone. Saat drone mencapai sudut kemiringan ekstrim, sistem akan mematikan perputaran semua motor secara otomatis. Dan untuk mencegah drone hilang karena flyaway saat lost connection antara drone dan remote, sistem juga akan mematikan semua perputaran motor. Karena failsafe untuk lost connection-nya berupa penghentian perputaran semua motor dan bukan turun perlahan, kalau teman-teman mau mencoba menerbangkan drone SG901 ini setinggi atau sejauh mungkin, kami sarankan sebaiknya dilakukan di area berumput, biar drone-nya tidak hancur berantakan saat crash karena lost connection. Di tes terbang luar ruangan kali ini, lapangan yang kami tumpangi sedang dalam kondisi tenang dengan hanya sedikit tiupan angin. Lapangan juga sudah diberi efek kabut yang biasa dipakai di pembuatan film-film horor, biar hasil pengambilan gambar hari ini bisa lebih bagus lagi.
Bercanda ya guys, ini asap dari sampah yang dibakar warga. Sesak napas deh Ani hari ini tes terbang di tengah asap pembakaran sampah. Tapi demi teman-teman, asap sampah pun kita libas. Makanya, yang belum subscribe ke channel kami, subscribe dong. Selain gratis, juga membuat kami lebih semangat untuk merilis video-video baru. Di tes terbang luar ruangan ini, lagi-lagi drone SG901 ini menunjukkan kemampuannya untuk terbang dengan sangat stabil. Meskipun sebenarnya corak lapangan berumput yang seragam ini juga kurang ideal untuk sistem optical flow positioning, tapi sistem stabilisasi SG901 ini tetap mampu menjaga kestabilan terbangnya. Berbeda dengan drone SG106 yang sudah kita review sebelumnya, tingkat kontras kamera optical flow positioning drone SG901 ini tidak terlalu tinggi. Hingga hasil rekaman video kamera optical flow positioning ini masih cukup layak digunakan untuk merekam video yang hendak di-share ke teman-teman ataupun di media sosial. Sama seperti di drone SG106, mengalihkan kamera yang aktif dari kamera utama ke kamera optical flow positioning tidak dapat dilakukan saat perekaman video sedang aktif. Foto hasil tangkapan kameranya di resolusi 4K juga sangat jernih, setidaknya untuk drone di kelas harga terjangkau seperti SG901 ini. Dan karena perbedaan aspek ratio tangkapan kamera drone dengan layar smartphone, tidak semua yang ditangkap kamera drone dapat ditampilkan di layar smartphone. Rekaman video di resolusi Full HD 1080p-nya juga tergolong jernih. Agar fitur gesture kontrolnya berfungsi dengan efektif, disarankan jarak antara drone dengan telapak tangan di kisaran 1,5 meter. Fitur gesture control di SG901 ini berfungsi dengan baik. Meskipun drone belum merespon pergerakan telapak tangan dengan sempurna, tapi setidaknya drone sudah jauh lebih merespon pergerakan telapak tangan dengan bergerak sesuai arah telapak tangan digerakkan. Dan kita juga sudah bisa mencoba fitur ala drone mahal sekelas DJI Spark dan Mavic Air. Keren! Pergerakan drone SG901 cukup patah-patah di fitur trajectory flight saat garis yang dibuat memiliki lekukan. Sedangkan untuk garis lurus, fitur trajectory flight ini berfungsi dengan baik tanpa ada kendala. Fitur headless mode di aplikasi H-Fun ini juga berfungsi dengan baik. Hanya saja karena tadi saya berpindah posisi cukup banyak, jadi orientasi yang digunakan drone untuk melakukan pergerakan bukan lagi menggunakan orientasi smartphone yang sekarang, tapi orientasi smartphone yang tadi saat saya baru menyalakan drone. Untuk memastikan orientasi di headless mode tetap menggunakan orientasi smartphone atau remote setelah pilot berpindah posisi, tinggal daratkan saja dan kalibrasi ulang drone-nya. Saat master mode aktif, aplikasi mendeteksi objek yang ditangkap kamera drone. Jika terdapat objek yang dapat diikuti, akan muncul kotak warna biru. Pilih kotak yang ingin diikuti, maka kotaknya berubah menjadi warna merah, dan fitur Follow Me mulai aktif. Fitur Follow Me di SG901 ini berfungsi dengan sangat baik.
Meskipun jarak antara drone dengan objek lebih dari 5 meter, drone masih merespon perintah follow me dengan sangat baik. Dan bukan sekedar berpindah posisi terbang tepat ke atas objek, tapi drone tetap mempertahankan objek berada di area tangkapan layar. Meskipun saya berpindah-pindah posisi, drone tetap mampu menjaga posisi terbangnya, agar saya tetap berada di area tangkapan kameranya. Saya tidak menyangka kalau fitur follow me di drone SG901 ini bisa sebagus ini. Bisa jadi developer Advan sudah menyempurnakan fitur follow me ini dibanding versi-versi sebelumnya. Tapi saya yakin, fitur follow me ini bisa sebagus ini juga karena drone SG901 ini memakai lensa berjenis wide angle. Hingga meskipun jarak drone ke objek sudah sangat dekat, kameranya masih bisa menangkap objek dan latar belakang dengan komposisi yang cukup luas. Fitur image stabilization tambahan di layar utama aplikasi ini menurut saya masih kurang baik, karena tingkat cropnya yang terlalu tinggi dan aspek rasionya terlalu melebar, hingga hasil akhir stabilisasinya terlihat tidak natural. Mode kontrol body feeling yang menggunakan sensor akselerometer di smartphone untuk mengontrol pergerakan drone juga berfungsi dengan baik. Pergerakan memiring-miringkan smartphone direspon oleh drone dengan baik dan cepat. Fitur image stabilization utamanya juga berfungsi dengan baik. Setelah fitur ini diaktifkan, tangkapan kamera drone di layar smartphone terlihat jauh lebih stabil. Tingkat crop yang dipakai juga cukup rendah dengan aspek ratio yang natural. Videonya sangat stabil, seakan drone SG901 ini sudah dilengkapi gimbal 2 axis. Bandingkan saja videonya yang stabil dengan posisi terbang drone-nya yang agak berpindah-pindah karena tiupan angin. Kita bisa melihat perbedaan antara video sebelum dan sesudah stabilisasi digital di mode kontras. Di mode kontras ini video hasil stabilisasi digital baru hanya diberi efek stabilisasi secara rotasi, tanpa efek zoom dan crop, hingga kadang terlihat ujung dari frame tangkapan kamera yang dirotasi agar bisa menghasilkan video yang stabil. Semua fitur yang bisa diuji di penerbangan luar ruangan dengan memakai koneksi Wi-Fi drone SG901 ini secara konstan sudah kita uji. Sekarang kita tinggal menguji durasi terbang drone SG901 ini di penerbangan luar ruangan. Seperti biasa, saya ganti controller utamanya dengan kombinasi remote dan smartphone, karena saya lebih nyaman bermanuver dengan stick control di remote dibanding memencet-mencet layar smartphone. Resolusi videonya saya ubah ke 2K untuk melihat kualitas rekaman video kamera drone SG901 ini di penerbangan dengan transmisi data yang lebih besar dengan hanya menggunakan frekuensi 2,4 GHz yang cukup terbatas kecepatan transmisi datanya. Rekaman video di resolusi 2K di penerbangan luar ruangan ini juga tergolong jernih untuk drone di kelas harga terjangkau. Menurut pendapat kami, drone SG901 ini hanya memiliki satu kekurangan di sisi perekaman videonya, yaitu belum adanya slot microSD card. Hingga di jarak drone sekitar 80 meter dari remote, video yang dihasilkan lebih patah-patah. Hal ini sebenarnya cukup wajar, karena video yang terekam adalah hasil live streaming dari drone ke smartphone yang hanya menggunakan transmisi Wi-Fi di frekuensi 2,4 GHz yang cukup terbatas kecepatan transmisi datanya. Tapi seandainya drone SG901 ini sudah dilengkapi dengan slot microSD card, pasti hasil rekaman videonya lebih bagus lagi, karena patah-patah di rekaman videonya bisa jauh lebih minim, atau bahkan tidak ada sama sekali. Tapi meskipun remote drone SG901 ini belum dilengkapi dengan antena eksternal, di jarak terbang sekitar 80 meter, respon drone terhadap perintah pergerakan dari remote masih sangat responsif. Keren! Drone SG901 ini juga cukup menyenangkan dipakai bermanuver. Memang menurut selera kami pribadi, kecepatan rotasinya kurang seimbang dengan kecepatan pergerakannya.
di mana kecepatan rotasinya agak lebih lambat dibanding kecepatan pergerakannya. Tapi drone SG901 ini bisa dipacu sampai kecepatan terbang yang tergolong sangat agresif untuk drone yang notabene bukan drone racing. Karena kecepatan terbang dan bobotnya yang bukan tergolong drone kelas bulu, di kecepatan terbang maksimum, drone ini butuh jarak kurang lebih 10-15 meter untuk mengerem pergerakannya. Dengan posisi stick di remote sudah digeser maksimum ke arah yang berlawanan. Di penerbangan luar ruangan dengan terus-menerus memakai koneksi Wi-Fi-nya dan dengan manuver penerbangan yang agak ugal-ugalan, tapi tetap mengutamakan safety, drone SG901 ini mampu terbang hingga durasi 15 menit 55 detik. Durasi ini tergolong sangat panjang, mengingat begitu banyak fitur-fitur yang menguras baterai yang kita pakai di sepanjang penerbangan ini. Oh ya, karena banyaknya fitur-fitur keren yang disematkan di drone SG901 ini, saya jadi lupa menguji fitur gestur untuk mengambil foto dan video. Jadi fiturnya kita uji sambil drone-nya dipegang saja ya. Fitur gestur untuk mengambil gambar dan video di drone SG901 ini juga berfungsi dengan baik. Aplikasi sangat responsif mendeteksi objek yang berbentuk simbol peace untuk mengambil gambar, dan lambaian tangan untuk memulai atau menghentikan rekaman video. Overall, drone SG901 ini sudah melampaui ekspektasi kami sebelum pengujian. Dari segi desain, drone ini sangat keren. Dari segi penerbangan, karakteristik terbangnya sangat stabil. Lensa wide angle yang digunakan juga memiliki sudut pandang yang relatif sangat lebar. Dan semua fitur-fitur bawaan aplikasinya yang sudah kita uji juga berfungsi dengan baik. Drone SG901 ini jelas masuk ke dalam daftar drone terjangkau favorit kami. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berkomentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like videonya. Jangan lupa subscribe ke channel kami dan aktifkan loncengnya, biar teman-teman tidak ketinggalan saat kami merilis video-video baru lainnya. Kami Weblife undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya.